Di mana ada masyarakat yang bahagia gara-gara Stoa? Gitu. Kalau kita berbicara mengenai kebahagiaan, yang kalau tanya itu bahagia itu apa? Gitu. Nah, bahagia itu makin lama makin diukur, dikuantifikasi supaya bisa dievaluasi. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Saya itu kalau diundang itu, saya itu selalu mikir, ini anak serius enggak ngajak saya itu? Saya dari kecil itu dijuluki bapak saya, papa saya yang julukin. Saya ini party pooper. Kalau ada acara jangan ngundang dia. Gitu. Karena dari kecil itu saya memang merusak suasana. Dari kecil, saya waktu umur 8 tahun diundang tetangga saya ulang tahun anaknya. Anaknya itu ini direktur asuransi terkenal. Terus kemudian anaknya waktu itu saya diundang. Yang bersangkutan itu sudah diingatkan sama papa saya, jangan diundang. Gitu. Saya diundang. Terus kemudian dia dibuka dengan selamat. Oh, tamunya banyak. Saya bilang gini, hari ini Ananda Yanuar Eko Nur Cahyo. Loh, saya masih ingat namanya loh. Ya itu tahun 65. Yanuar Eko Nur Cahyo saat ini genap berusia 7 tahun. Saya langsung nyeletuk, 7 kok genap, 7 kan ganjil. Terus saya diusir. Saya juga demikian kemarin itu saya, syiktalah ya sebentar tuh, saya diminta ngomong filsafat. Saya suka filsafat itu, saya dari kecil baca filsafat. Cuman ya kalau untuk berbahagia itu, saya pernah diundang Zoom oleh KPG. KPG itu apa namanya? Gramedia itu. Membahas filsafat Stoa itu, ya itu. Saya baca semua loh buku-buku filsafat Stoa, termasuk filsafat Stoa yang paling menarik gitu ya. Yang sebetulnya bisa dibaca siapa saja. Itu penulisnya ada itu. Nah, itu ya, itu filsafat teras itu. Itu enak banget lah dibaca itu. Yang terakhir saya baca Kompas, bagus banget itu, baca itu. Siapa yang baca Kompas? Bagus itu. Ya tapi dalam acara Zoom itu saya bilang, di mana ada masyarakat yang bahagia gara-gara Stoa itu. Indeks kebahagiaan itu sekarang terukur. Negara yang paling bahagia adalah Finlandia gitu ya. Nomor 2 Denmark, nomor 3 Norwegia, nomor 3 Swedia, negara-negara Nordik semua. Kalau saya tanya, apa mereka itu mempraktekkan filsafat Stoa? Enggak. Gitu. Terus, di mana ada negara atau masyarakat yang bahagia gara-gara filsafat Stoa? Loh itu kan pertanyaan saya. Gitu. Itu langsung di-ban loh saya. Bahkan, ininya apa namanya? Apa itu pengumumannya itu? Itu di take down semua, enggak ada itu. Jadi kejadian itu Zoom itu seakan-akan enggak pernah ada gitu. Ya enggak apa-apa. Saya itu hanya menjelaskan. Kalau kita berbicara mengenai kebahagiaan, yang kalau tanya itu bahagia itu apa gitu. Nah, bahagia itu makin lama makin diukur, dikuantifikasi supaya bisa dievaluasi gitu. Sekarang kalau misalnya kita berbicara tentang kebahagiaan. Wah ya, misalkan filsafat Stoa, filsafat teras ya. Filsafat teras, kita duduk di teras ya, terus sambil ngopi, sambil ngeteh itu. Kira-kira itu kita sudah sugih gitu. Coba orang petani justru ngomong filsafat Stoa itu gimana gitu. Ini saya ngomong secara ontologis. Filsafat itu lebih banyak berbicara secara epistemologis. Saya berusaha berbicara secara ontologis, apa adanya. Tidak bagaimana seharusnya. Filsafat memang bagaimana seharusnya. Ya. Filsafatnya Plato dengan filsafatnya Aristoteles
sangat bertentangan, berlawanan. Tidak mungkin dua-duanya benar. Yang mungkin dua-duanya salah. Oh, bertentangan kok ya. Gitu. Aristoteles itu diklaim sebagai orang yang paling cerdas, yang pernah lahir di dunia. Emang iya sih, emang cerdas itu. Sampai yang menemukan kata dibagi 10 kata. Loh itu dia loh, Aristoteles. Dia nulis buku Sejarah Binatang, Aristoteles. Tapi dia tidak paham bahwa ada binatang yang sudah punah. Nah benar, tidak tahu. Ya, Aristoteles itu berfilsafat bahwa perempuan itu adalah laki-laki setengah jadi. Bahkan giginya perempuan itu kalah banyak sama giginya laki-laki. Loh kok gak tinggal suruh mangap dihitung gitu. Kan beres, oh sama-sama 32. Dia berfilsafat. Ya gak apa-apa, filsafat itu hiburan. Loh iya, hiburan gitu. Nah kalau sekarang kita berbicara tentang kebahagiaan. Bahagia itu apa sih gitu? Bahagia pada manusia bedanya apa dengan pada binatang gitu ya. Binatang bisa bahagia, iya bahagia binatang. Tapi kebahagiaan binatang lain non manusia, binatang non manusia ya, itu berbeda. Gitu. Manusia juga binatang gitu. Ya kalau pernah belajar biologi, gitu ya, manusia ini ya binatang. Kalau yang ada yang protes, kok binatang? Loh ya, kehidupan di dunia ini ada 5 kerajaan, bakteri, monera, jamur, fungi, tumbuhan, dan binatang. Nah kalau kita bukan binatang, apa kita jamur? Kan bukan. Ya, kita ini adalah Homo sapiens, spesies Homo sapiens. Kita ini masuk dalam keluarga besar, kera-kera besar, the great ape. Kita satu keluarga dengan gorila, orangutan, simpanse, bonobo. Ini adalah kera-kera besar. Kita masuk dalam ordo yang namanya primata. Kita masuk dalam kelas yang namanya mamalia, binatang menyusu gitu ya. Kita masuk dalam kelompok yang lebih besar, vertebrata, binatang bertulang belakang. Nah, kalau kita masuk dalam kelompok besar lagi, kingdom of animalia. Ya ini biologi. Itu kan biologi, itu kan teori. Iya teori, nggak apa-apa. Itu kan teori, itu biologi. Bahwa kita bersaudara dengan wedus, dengan sapi, dengan kancing, itu bersaudara. Kita sama-sama binatang. Ya teori nggak apa-apa. Ada teori yang lain kita itu bersaudara dengan kendi, genteng, karena sama-sama terbuat dari tanah liat. Loh ya nggak apa-apa itu. Mau seneng bersaudara kendi atau monyet ya nggak apa-apa. Gitu. Nah kalau kita berbicara tentang kebahagiaan itu neuroscience, saya dokter bedah saraf ya, diawali dengan dokter bedah saraf, terus mempelajari neuroscience. Itu 2 hal yang berbeda, gitu ya. 2 hal yang berbeda. Neuroscience itu mempelajari bagaimana cara otak, terutama otak manusia itu bekerja, gitu. Dan kebahagiaan itu apa? Gitu. Kebahagiaan manusia berbeda dengan binatang-binatang pada umumnya. Yang mirip kebahagiaan, ya hampir-hampir sama, itu lebih dekat itu kebahagiaan yang didapatkan simpanse sama bonobo. Itu ya nggak jauh dari manusia, cuman yang lainnya jauh. Gitu. Jauh banget bedanya. Bedanya apa? Misalnya, apakah seekor tikus bisa bahagia? Bisa. Itu ya, bisa. Terdeteksi gitu ya. Bisa direkam dengan yang namanya PET scan atau mencatat jumlah neurotransmitter yang ada di bagian-bagian otak tertentu. Itu bisa mengatakan bahagia. Ya, apakah tikus belajar stoa? Kan nggak perlu dia merasa bahagia itu belajar stoa itu nggak perlu. Nah, sekarang ya ini saya mungkin memotong euforia terhadap tadi itu ya. Wah, kita ini bisa begini. Wah, negara kita begini. Wah, itu ya gitu. Kita mengeluhkan sesuatu yang kita terlibat membentuk itu. Itu seperti orang macet menggerutu. Ini macet kenapa sih? Loh, kamu itu ikut membuat kemacetan gitu. Lu kok mengeluh gitu. Orang-orang ini mau kemana? Lah kamu mau kemana gitu ya.
Ya, ini kita itu mengeluhkan tentang Indonesia. Kamu itu membentuk Indonesia, satu di antaranya gitu. Ya, ya itu. Dan saya itu kepingin begini, saya itu kepingin begitu. Alam semesta itu bekerja tidak mengikuti maumu. Alam semesta ini punya aturannya sendiri itu. Otak kita disusun oleh bahan-bahan alam yang bekerja sesuai hukum alam. Tidak ada takhayul dalam otak kita. Biologi itu disusun oleh yang namanya kimia karbon atau kimia organik. Kimia organik itu ya kimia-kimia yang lain. Kimia itu disusun oleh fisika. Ya, tubuh kita itu disusun oleh karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen. Yang semua bekerja dengan hukum alam. Ya, cara kita berpikir itu tergantung bahan-bahan ini. Lah, nggak usah lah ya yang aneh-aneh. Kamu kelaparan selalu mikir males. Kekurangan, hanya sekedar kekurangan gula itu. Apalagi kalau natrium dalam darah kita turun. Melek aja nggak bisa, mau mikir gimana gitu ya. Itu ya. Jadi kalau kita mempelajari kebahagiaan, sebetulnya kalau ada pertanyaan relevan nggak? Kita mempelajari filsafat. Loh ya relevan. Fakultas ini ada, jalan semua dapat itu ya. Dosen-dosennya dapat pekerjaan, UI jalan, relevan itu. Jadi buku ya. Bukunya itu kecetakan berapa? Loh, itu relevan itu. Tapi apakah buku filsafat teras itu membuat Indonesia bahagia? Ya enggak lah ya gitu. Ya, ini adalah bahwa kadang-kadang kita berharap terlalu tinggi pada ide kita itu. Kita terlalu tinggi, bahkan kita terlalu tinggi menilai diri kita. Manusia ini terlalu tinggi menilai dirinya. Manusia ini adalah makhluk yang spesial. Jadi sopo, kata siapa itu? Nah, manusia ini baru ada 350.000 tahun yang lalu. Dari 3,7 miliar sejarah kehidupan. Manusia baru muncul 350.000 tahun yang lalu. Dulu pernah nggak ada, lalu suatu saat nggak ada juga nggak apa-apa. Jangan merasa penting. Ya, hari bumi, save the earth. Yang kamu mau save itu loh apanya itu. Nggak ada kamu juga bumi ini nggak apa-apa itu. Nah, nggak ada kita bumi nggak apa-apa. Seandainya kehidupan ini nggak ada, bumi nggak apa-apa. Tuh lihat ya, Jupiter, Mars itu nggak ada kehidupan, santai-santai aja dia. Kita itu terlalu tinggi menganggap diri kita. Bahkan kita lupa, bukan lupa sih yang nggak tahu ya, bahwa kita itu pernah hidup bersama minimal 5 manusia lain. 5 manusia lain. Selain Homo sapien, kita pernah hidup bareng sama yang namanya Homo neanderthal. Kita pernah hidup bareng sama yang namanya Homo naledi. Kita pernah hidup bareng sama yang namanya Homo denisova. Kita pernah hidup bareng namanya Homo floresiensis. Kita pernah hidup bareng sama yang namanya Homo luzonensis. Dan pernah kita hidup bareng dengan leluhur kita yang namanya Homo erectus. Pernah hidup bareng manusia ini. Tapi kita merasa paling istimewa gitu ya. Bahkan gini, saya pernah ditanya, kalau kita itu binatang, kenapa kita itu beda jauh dengan binatang? Apanya itu? Contohnya, saya kan beda jauh dengan kambing. Loh, kambing dan kecoa itu juga jauh bedanya, sama-sama binatangnya itu. Kita seringkali berpikir itu tadi, menganggap diri kita itu istimewa. Tapi, ya memang otak kita itu berkembang demikian, gitu ya. Aku semua duduk ya, aku ya duduk lah. Otak kita memang tidak dirancang untuk membedakan benar dan salah, tidak. Otak kita itu dirancang untuk bagaimana kita bisa hidup selama yang dimungkinkan. Tadi kecemasan, kita ngomong kecemasan. Loh kalau nggak cemas ya mati kita itu. Bayangin aja seekor kambing nggak cemas pada saat didatangi harimau, nah matilah dia. Kecemasan itu adalah senjata utama bagi binatang untuk melanjutkan kehidupannya. Sama dengan binatang yang namanya manusia ini.
Hanya saja manusia ini terus mengenal bahasa. Mengenal bahasa itu, manusia itu jadi bisa menceritakan pengalamannya. Sehingga manusia lahir nggak usah belajar dari nol lagi. Gitu. Dia diberitahu tentang pengalamannya bapaknya. Gitu. Ya, apalagi kita mengenal tulisan. Gitu ya. Jadi pengalaman dan pendapatnya Plato bisa nular. Gitu. Ya, itu yang namanya revolusi kognitif gitu. Revolusi kognitif kita manusia mengalami 5 kali revolusi kognitif. Dan sekarang kita memasuki revolusi kognitif yang terakhir namanya revolusi digital ini. Ya, revolusi digital itu betul-betul mengubah. Itu ya, kalau orang seusia saya ini ya, tahun ini 65 tahun saya. Dulu kalau nulis sesuatu di buku, itu orang lain nggak boleh baca. Namanya buku harian, digembok, dikunci. Buku harian ini, diary, dikunci, orang lain nggak boleh baca. Ibu pun kalau bisa jangan baca, emak, bapak nggak boleh baca, dikunci. Kalau sekarang, kalau nggak ada baca, ngapain nulis? Gitu. Jadi apa-apa diupload di Twitter. Apa-apa bikin status gitu ya. Anjir, ada kecoa di leher gue. Bayangin aja. Ada kecoa di leher, dunia harus tahu gitu. Ya. Nah, dunia sudah berubah. Kita mempunyai idealisme kembali seperti tahun 60. Kejauhan. Yang ada adalah konsekuensi kita menerima apa adanya. Konsekuensi kita untuk bahagia, menerima apa adanya. Kalau kita mau bahagia, lah ya nirulah. Caranya orang yang bahagia itu gimana? As simple as that. Bukan, gimana ya caranya bahagia? Kayaknya Plato itu benar deh. Gitu. Sementara orang Finlandia nggak pernah ngomong soal Plato, nggak pernah. Itu. Ngomong soal Stoa lah, ngomong soal Immanuel kan nggak pernah itu. Tapi apakah di sana ada fakultas filsafat? Ada, nggak apa-apa untuk hiburan itu. Kalau pertanyaannya filsafat itu relevan apa enggak? Ya, Sri Mulat relevan apa enggak? Ya sama aja. Hanya saja ini tidak akan membawa kita ke yang namanya kebahagiaan. Nggak pernah ada yang namanya negara komunitas bahagia gara-gara filsafat itu loh, nggak ada. Saya tidak mengkritik filsafat, bukan. Filsafat dipelajari, iya. Filsafat ibu ilmu, iya. Ibu dari segala ilmu, iya. Kita belajar berlogika, kita belajar berealita, itu dengan filsafat. Itu. Tapi kalau kita mengatakan filsafat itu bisa mengubah, ya kejauhan lah ya. Gitu. Karena misalnya gini, yang namanya, kenapa masyarakat yang bahagia itu disebut bahagia itu. Ada indeksnya. Orang Finlandia itu kalau ditanya, apakah kalau kamu sakit negaramu itu peduli? Orang Finlandia jawabnya ya. Apakah kalau barangmu ketinggalan di toko, di mall kamu khawatir? Dia jawab enggak. Kalau anakmu jam 10 malam belum pulang, apakah kamu gelisah? Mereka jawab enggak. Ya. Kamu selesai kerja jam berapa? Jam 3 sore. Setelah itu duduk. Kita jam 12 malam masih berebut TJ. Jadi kalau sekarang indeks kebahagiaan Indonesia itu nomor 80 dari 136 negara yang disurvei. Lah ya wajar lah ya gitu. Tapi kalau kita menginginkan bahagia seperti di Finlandia, ya niru cara mereka. Kalau kita pengen tertib seperti di Jepang, ya niru caranya Jepang. Kita tidak mungkin mendidik dan mengasuh gaya Pakistan menghasilkan komunitas Jepang, nggak mungkin. Atau sebaliknya, kita mengasuh gaya Jepang dan mendidik gaya Jepang tidak akan menghasilkan komunitas Sudan. Enggak.
Saya tidak pernah bilang Finlandia itu lebih bagus dari Indonesia. No. Kapan saya pernah bilang Finlandia lebih bagus dari Indonesia? Enggak pernah. Saya juga, meskipun saya hidup di Jepang, saya tidak mengatakan Jepang itu lebih bagus dari Indonesia. Enggak. Cuma beda. Finlandia beda dari Indonesia. Bedanya apa? Mereka bahagia, kita tidak. Itu bedanya. Bedanya dengan Jepang apa? Jepang tertib, Indonesia tidak. Apakah kita harus tertib? Enggak. Siapa yang bilang kita harus tertib? Kecoa itu enggak tertib. 250 juta tahun bertahan dia. Ya kalau mau jadi kecoa. Ya. Angsa itu juga enggak bahagia-bahagia amat angsa itu. Ya, apalagi babi. Babi itu ternyata stresnya tinggi. Kasihan loh babi itu ya. Iya. Babi itu stresnya tinggi, lebih stres dari sapi. Babi itu dia di kandang yang nggak bisa gerak gitu. Makanya di negara-negara tertentu yang sudah paham bahwa babi, sapi bisa stres, mereka itu punya undang-undang kesejahteraan hewan. Di New Zealand itu sejak tahun 2008 itu sudah ada undang-undang kesejahteraan biri-biri. Tahun 2009 di Belanda dan di Inggris, sapi yang mau disembelih harus dibius dulu. Gitu. Karena mereka tahu bahwa sapi itu mau disembelih stres. Gitu. Apalagi yang namanya babi. Babi itu kandangnya betul-betul nggak bisa ngapa-ngapain. Seumur hidupnya stres. Gitu. Ya. Sapi itu bayangin, sapi perah itu dipaksa hamil, kemudian dipisahkan sama anaknya. Supaya apa? Ya supaya bisa diperah. Kalau enggak gitu kan enggak bisa. Ibu itu menyusui ya kalau habis hamil gitu ya. Kalau setelah itu ya enggak bisa. Sapi itu juga gitu. Bayangin ibu yang dipisahkan sama anaknya. Stres enggak ibunya itu? Itu sama dengan sapi itu. Nah, itu adalah kajian-kajian seperti itu adalah termasuk dalam mempelajari behavior neuroscience. Bagaimana yang namanya neuroscience itu membentuk perilaku. Perilaku berbangsa. Nah ini gitu ya. Apapun kalau kita ngomong soal negara ini, yang kita temukan paradoks. Kita cinta Indonesia, ya enggak apa-apa itu. Tapi banyak paradok di situ. Enggak usah jauh-jauh, misalnya apa ya? Preambul pembukaan Undang-Undang Dasar gitu. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Lah terus kalau bangsa Jawa mau merdeka, kamu mau apa? Banyak paradok di situ. Kita menemukan banyak paradok kalau kita berpegang pada nilai. Dalam kehidupan ini tidak ada baik, tidak ada buruk, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada nilai dalam kehidupan. Yang ada cuma konsekuensi. Bayangin aja seekor harimau ketemu seekor anak kambing. Yang terjadi adalah kambingnya dimakan. Terus kambingnya mau bilang, Chan, sesama binatang kita harus saling menghormati. Lah ini kan kambing libertarian. Enggak bisa lah gitu. Memang macan disuruh makan bayam ya enggak bisa, makannya daging itu. Kalau kita bilang macan binatang buas, kenapa? Oh dia makan kambing, makan ayam. Lah kamu, semua kamu makan juga. Jangankan, kalau macan tadi kan cuma makan kambing, ayam itu. Lah kita ini binatang, kita makan tumbuhan, kita makan jamur, kita makan bakteri, kita minum itu. Lah kurang buas apa? Tapi kita tidak pernah mengatakan diri kita buas. Tapi itu tidak penting kalau kita berburu tentang kebaikan, kebahagiaan. Sekarang kalau secara hitung-hitungan gitu ya. Ini saya ngomong singkat lompat ini. Hitung-hitungan. Negara-negara yang bahagia itu, ya negara-negara yang bahagia, tiap individu warganya itu mereka mengkonsumsi kalori lebih besar daripada yang dikonsumsi oleh rata-rata yang dihabiskan satu orang di dunia. Nenek moyang pemburu nenek moyang kita itu. Satu hari menghabiskan sekitar 8.500 kalori sehari mengkonsumsi. Saat ini, detik ini, satu orang manusia
rata-rata mengkonsumsi 380.000 kalori. Apa saja itu? Ini kalori, nih listrik kalori, kita naik motor kalori, ya kita naik mobil kalori, kita naik busway kalori, makan kalori, api unggun kalori, kita pakai handphone juga pakai kalori gitu. Jadi kita sekarang mengkonsumsi, satu orang manusia rata-rata di dunia mengkonsumsi 380.000 kalori. Negara-negara yang bahagia itu masyarakatnya mengkonsumsi jauh lebih dari itu. Di atas itu. Artinya pendapatannya mereka ya kalori itu gampang. Otak kita itu, kenapa kita itu gampang menerima uang itu karena uang itu dikonversikan menjadi kalori itu otak kita gampang. Kalau kamu punya duit 5 juta cukup untuk 1 bulan gitu ya. Otak kita tuh langsung bisa mengkonversikan. Jadi keyakinan kita tentang uang. Uang itu keyakinan loh. Seperti keyakinanmu terhadap yang lain-lain. Keyakinan itu. Keyakinan. Keyakinan tentang uang itu melebihi keyakinanmu tentang apapun. Ya, Taliban itu benci-bencinya sama Amerika. Meskipun dia benci sama Amerika, atau dia nggak kenal yang namanya Benjamin Franklin itu siapa. Begitu seorang Taliban itu membawa kertas yang gambarnya Benjamin Franklin, dia itu yakin yang dipegang itu setara dengan 1.500.000 sekian rupiah. Dibawa ke dunia itu, seluruh dunia itu keyakinannya sama. Keyakinanmu tentang Tuhan beda, tentang uang sama. Ini adalah keyakinan yang bisa mengikat banyak orang. Duit ini loh. Tapi filsuf bilang, uang adalah sumber segala macam bencana. Jare sopo. Kalau enggak punya duit enggak bayar kos-kosan loh kamu itu. Ya, selalu bilang, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Kalau sedikit, kalau banyak bisa. Loh iya, uang tidak dibawa mati. Loh ya memang untuk hidup goblok gitu ya itu. Ya, kalau kamu mati kamu nggak bawa uang, untuk ngubur kamu perlu duit. Tahlilan perlu duit gitu ya. Jadi seringkali kita memandang segala sesuatunya itu tidak secara ontologis tadi. Ngomong soal ontologis dan epistemologis ini pendekatan filsafat loh. Ya, kita tidak akan dokter itu ya kalau misalnya S2, S3 kalau nggak bisa filsafat ya nggak bisa orang ada yang namanya pelajaran filsafat ilmu itu ya. Tapi filsafat itu tidak praktis gitu ya. Yang dilakukan negara-negara bahagia itu gimana caranya kita lebih bahagia gitu. Kenapa? Saya ngomong kalori, iya. Alam semesta ini menuju ketidakteraturan sejak letupan pertama. 13,7 miliar tahun yang lalu sampai sekarang. Di mana-mana ada yang namanya ketidakteraturan. Alam semesta itu menuju ketidakteraturan. Namanya entropi. Kalau kalian belajar yang namanya fisika hukum termodinamika 1. Ada entropi, di mana-mana kekacauan. Jangan dikira alam semesta ini teratur. Tabrakan antar galaksi itu terjadi sejak lama. Teleskop Hubble itu menangkap tabrakan antar galaksi yang jaraknya 280 juta tahun yang lalu. Artinya, 280 juta tahun cahaya. Artinya, itu tabrakannya itu 280 juta tahun yang lalu. Dan 2,5 miliar tahun lagi, galaksi kita tabrakan dengan Andromeda. Tapi jangan khawatir, kamu gak ikut. Ya, itu. Kenapa? Jauh sebelum itu, matahari kita sudah padam. Tapi jangan khawatir, kita juga tidak akan ikut matahari padam. Sebelum matahari padam, matahari menelan Merkurius, Mars, dan Venus. Merkurius, Venus, dan bumi. Tertelan. Gitu. Jangan khawatir. Gitu. Ya masih lama, 3 miliar tahun lagi. Nah, ada satu sistem dalam alam semesta ini yang jelas-jelas sudah terbukti melawan entropi. Apa? Kehidupan. Entropi itu contohnya gini loh. Kalian kemarin lihat Cina melawan Indonesia enggak?
Nah, ya, kalau kamu nonton di mana? Di kamar gitu, sambil makan gini. Sebentar aja itu kamarmu acak-acakan itu. Enggak teratur itu. Dan untuk membuat teratur memerlukan kalori. Ya, ini kamu kalori loh ini ya itu. Ngumpulin kacangnya dibuang keluar itu. Itu adalah untuk menurunkan entropi dalam kehidupan itu memerlukan kalori. Jadi semakin banyak kalori yang bisa kita konsum, itu kita akan menurunkan entropi. Dan kebahagiaan mutlak memerlukan kalori. Makin bisa kita mengkonsumsi kalori lebih banyak, makin berpotensi kita bahagia. Itu adalah pendekatan neuroscience. Memang ini pembahasan entropi dan kebahagiaan itu 6 semester. Lah ngomong setengah jam mau ngomong apa? Tapi ya nggak apa-apa ya. Orang kita di sini cuma ya kamu itu nggak bakalan lah keluar dari sini ngomong 3 jam merubah Indonesia itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin lah itu. Tidak ada revolusi itu tidak ada. Ya. Jadi saya Rio Hasan baca ya. Mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda dan terima kasih.